Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, NIM 8775244747, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah pendidikan tematik terintegrasi di SD simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Coba ibu tanya dulu, siapa yang hari ini nggak sekolah? Ada yang nggak sekolah temennya? Alhamdulillah kalau sekolah semua. Jadi hari ini kita bisa belajar semuanya. Oke? Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ibu pimpin doanya ya. Semuanya duduk yang rapi, biar ibu pimpin doanya sebelum kita belajar. Oke? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, dengan ibu membawa ini, ada yang tebak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan contoh kegiatan ekonomi dari tumbuhan. Oke? Sekarang ibu akan mulai pelajarannya. Coba Rina, bagian apa yang pertama kali kamu lihat di sini? Buah. Oh iya, ada ini buah. Warna apa buahnya? Coba, kira-kira fungsi dari buah itu apa coba? Apa manfaat buah untuk kita di rumah? Ya, buah bisa kita makan. Sebagai manusia, kita bisa memakan buah yang rasanya enak dan manis. Oke, bagus sekali. Sekarang ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi menyerap air, mineral, dan zat hara dari tanah. Kemudian, akar juga berfungsi memperkokoh tumbuhan supaya tidak gampang tumbang. Paham? Selanjutnya ada batang. Batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang udah didapat dari akar dari tanah tadi. Dia diangkut ke seluruh bagian tumbuhan ini, ke daun, ke buah. Paham? Batang juga tempat dia selain mengangkut dari yang di tanah tadi, batang mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi di daun. Paham nak aku sayang cinta? Selain itu, batang juga berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan, mempertegak supaya dia tidak gampang goyah. Supaya dia bisa berdiri tegak lah tumbuhan itu. Karena apa? Karena ada batang. Selanjutnya daun. Itu tadi, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Fotosintesis adalah tempat terjadinya memasak makanan tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau yang ada di daun. Paham anak-anak ibu? Daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran zat, pertukaran gas maksudnya. Jadi kayak tempat bernapas gitu. Ingat ya, paham ya? Selanjutnya ada bunga. Apa fungsi bunga? Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan. Jadi tumbuhan jantan dan tumbuhan betina berkembang biak melalui bunga. Selanjutnya buah. Apa itu buah? Nih, buah ini. Buah, apa fungsinya? Selain untuk kita sebagai manusia, sebagai untuk makanan kita, tapi dari tumbuhan itu, buah berfungsi sebagai tempat pertumbuhan biji. Jadi biji nanti yang mau ditanam lagi tumbuhnya dari buah. Disitulah dia. Paham anak-anak ibu? Oke, lanjut ya. Coba salah satu dari kalian sebutkan apa bagian-bagian yang ada di sini.
Ya, pintar sekali, ada akar. Apalagi, Nak? Ada batang, ada bunga, ada buah, ada daun, dan ada biji. Ada apa lagi? Akar. Ya, benar sekali, ada akar. Ih, pintar anak-anak Ibu. Jadi, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, bagian-bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, Nakku sayang, paham? Nah, sekarang coba kalian amati pohon bunga yang ada di depan kelas kita. Nanti kalian ceritakan ya, apa aja yang ada di pohon itu, apa aja yang ada di tumbuhan itu. Paham sayang? Oke, sekarang lanjut. Tumbuhan itu selain berfungsi untuk dirinya sendiri, untuk tumbuhannya sendiri, tumbuhan juga berfungsi, bermanfaat untuk manusia. Untuk siapa? Untuk kita. Sebagai manusia, kita mengambil manfaat dari tumbuhan. Sekarang Ibu bacakan teksnya ya. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Akar tumbuhan berfungsi menyerap air dan zat makanan dari tanah. Batang berguna untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Daun membantu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Bunga membuat tumbuhan tampak indah, sedangkan buah dan biji berguna untuk berkembang biak. Manusia memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai hal. Padi digunakan untuk membuat nasi, kayu dipakai untuk membuat meja dan kursi. Sayur dan buah menjadi makanan yang menyehatkan tubuh. Tumbuhan juga membuat udara menjadi sejuk dan bersih. Oleh karena itu, kita harus menyayangi tumbuhan. Jangan merusak atau menebang sembarangan ya. Nah, jadi Nak, tumbuhan itu selain berfungsi untuk dirinya sendiri, untuk alam, tapi juga berfungsi untuk kita sebagai manusia. Tadi dijelaskan, padi untuk nasi, terus kayu untuk bikin lemari, bikin meja, bikin kursi, bikin pintu, bikin rumah, ya kan? Selanjutnya sayur dan buah. Kita mendapat nutrisi yang sehat dari sayur dan buah. Selanjutnya tumbuhan juga menjadikan udara sejuk dan bersih. Jadi karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen, menghirup karbon dioksida, jadi udara yang kita hirup untuk bernapas menjadi sejuk dan bersih. Makanya kita bisa tumbuh dan sehat seperti sekarang ini. Salah satunya karena apa? Karena ada tumbuhan. Paham? Seperti yang dijelaskan barusan, tumbuhan dan buah itu menyehatkan kita. Tapi kalau kita nggak punya tumbuhannya, nggak punya pohon tersebut, gimana Bu? Gimana kita bisa mendapatkannya? Kita beli di pasar, di supermarket, di toko buah, untuk membeli buah dan sayuran. Supaya apa? Ya karena kita nggak punya pohonnya kan, jadi kita beli dong. Kita melakukan kegiatan ekonomi di situ. Kita melakukan jual beli. Misal nih, kita membeli buah alpukat 1 kilo harganya 10.000. Jadi kalau kita beli 2 kilo harganya berapa? Ya, benar sekali. Jadi 2 kilo harganya menjadi 20.000. Karena apa? 1 kilonya 10.000. Jadi 10.000 dikali 2, hasilnya 20.000. Jadi kalau kita beli alpukat dengan harga per kilonya 10.000, kita membelinya 2 kilo, kita harus membayar seharga 20.000. Pintar sekali anak Ibu. Selanjutnya, kalau kita beli bayam di pasar, 1 ikat harganya 5.000. Kalau kita beli 3 ikat berapa? Coba jawab. Ya, benar sekali. Menjadi 15.000. Karena 1 ikatnya 5.000, kita beli 3 menjadi 5.000 dikali 3. Hasilnya 15.000. Pintar sekali anak Ibu. Ih, suka deh Ibu anak Ibu pintar-pintar. Coba tadi Ibu tunjuk 1 orang yang sudah mengamati pohon di depan kelas kita. Coba si Rido. Ayo Rido, maju Rido. Coba Rido, jelaskan apa yang
sudah kamu lihat di tumbuhan tadi? Oh, iya benar. Dia punya daun. Oh, apa tadi yang kamu lihat? Oh, bunga mawar. Iya, batangnya berduri kalau bunga mawar. Apa aja yang kamu lihat? Oh, selain daun apa? Oh, bunga. Bunganya warna apa, Nak? Warna merah. Oh iya, bunga mawar itu bunganya warna merah, batangnya berduri. Ya, ada akar di dalam tanahnya, dalam potnya. Apalagi sayang? Oke, pintar. Ya, terima kasih ya Rido. Jadi, itulah dia hasil pengamatan dari teman kita si Rido. Dia melihat pohon bunga mawar, bunganya berwarna merah, batangnya berduri, daunnya bergerigi, dan ada akarnya di dalam potnya. Nah, itulah tadi tumbuhan bunga mawar. Ayo, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Oh, kamu ya Rizka. Apa Rizka, gimana pelajaran hari ini? Bagus sekali, benar nak. Jadi semua yang ada di dunia ini yang sudah Tuhan ciptakan mempunyai manfaatnya masing-masing. Walaupun dia kecil, walaupun dia besar, semuanya memiliki manfaat. Dan kita harus menjaga tumbuhan, menjaganya, merawatnya, dan tidak merusaknya. Paham ya sayang? Ini Ibu bagiin tugas lembar kertas kerja bagian tumbuhan. Nah, ini ada bagian tumbuhan dan nomornya. Kamu bisa tulis apanya, Nak? Nama dan fungsinya. Jadi akar, misal akar fungsinya apa, kemudian daun fungsinya apa, gitu ya Nak. Paham sayangku? Dikerjakan ya. Nanti besok Ibu kumpul, Ibu periksa, dan Ibu kasih nilai. Nah, terserah mau tumbuhan apa, bebas. Ini secara umum ya Nak. Diisi nama, diisi kelas, kemudian nama bagian tumbuhannya, dan fungsi bagian itu. Paham? Oke, dikerjakan ya sayang. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Pimpin doa dan kita akan pulang. Oke Nak, kita baca doa keluar rumah ya. Oke, sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Amin. Doa selesai. Oke, sekarang simpan bukunya ke dalam tas semuanya, pensilnya, penanya, bukunya semuanya. Simpan ke dalam tas dan kita akan pulang. Oke? Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.